Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang akuntansi kas dan pendapatan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama Redayan Wicaksono NPM 1669, Firnas Dava NPM 1739, Sita Indriani NPM 1756, dan saya sendiri Eva Erika NPM 1758. Akuntansi kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Nah, kas daerah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Nah, kas diakui pada saat jumlah kas diterima di rekening kas umum daerah atau pada saat jumlah kas dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau oleh entitas perlaporan. Nah, kas diukur atau dicatat sebesar nilai nominal rupiah yang diterima atau dikeluarkan. Nah, koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kas adalah akun yang paling diliquid dan secara fisik sangat mudah untuk diselewengkan. Oleh karenanya, perlu penatausahaan dan pengendalian internal yang ketat agar kas tidak mudah diselewengkan baik dalam bentuk korupsi maupun penggunaan dana kas sementara tanpa izin otoritas yang sah. Nah, otoritas penggunaan kas daerah adalah Bendahara Umum Daerah di SKPKD, Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas di SKPKD, dan Bendahara Penerimaan di SKPD. Untuk menjaga kas daerah dari tindakan curang atau kesalahan, maka pengelolaan kas harus mengikuti konsep pendekatan pengendalian internal sehingga diperlukan prosedur akuntansi kas yang meliputi serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi. Nah, dari pencatatan penggolongan, peringkasan, transaksi, dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dikerahkan penerimaan dan pengeluaran kas di SKPD maupun SKPKD. Sekarang fungsi terkait. Fungsi yang melaksanakan akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPKD SKPD, sedangkan pada SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Nah, itu terdiri dari surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak retribusi, surat tanda bukti penerimaan, surat tanda setoran, bukti transfer, nota kredit bank, buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan juga buku besar pembantu. Di sini laporan yang dihasilkan yaitu ada LRA, laporan arus kas, ada neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CLK. Ini laporan kas SKPKD. Nah, fungsi yang melaksanakan akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan kas keuangan SKPD atau PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Nah, laporan kas SKPKD terdiri dari LRA, neraca, laporan operasional, LPSAL atau laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan kas, dan CLK. Nah, surat penyediaan dana atau SPD merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau SKPKD sebagai media atau surat yang menunjukkan ketersediaan dana untuk diserap atau direalisasi. Surat perintah membayar atau SPM merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau PUD atau kuasa PUD. Nah, kwitansi pembayaran adalah bukti pembayaran lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, surat perintah pencairan dana SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PUD atau kuasa PUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD meliputi yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua adalah neraca, yang ketiga laporan operasional, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD meliputi yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional,
Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Dan 6, laporan arus kas. Dan yang terakhir nomor 7 adalah catatan atas laporan keuangan CALK. Kemudian terkait dengan pencatatan akuntansi kas. Nah, dalam pencatatan akuntansi kas tersebut, setiap transaksi yang terjadi terkait kas dibuat 2 pencatatan akuntansi, yakni untuk kepentingan laporan operasional atau LO dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian persamaan akuntansi Pemda, kas merupakan bagian dari aset sehingga berada dalam posisi normal di sebelah debit. Karena jika terjadi transaksi yang mengakibatkan pemasukan atau penambahan nilai kas Pemda, maka dicatat di sebelah debit dengan nama akun sesuai dengan pihak penerima kas. Sebaliknya, jika kas terjadi pengeluaran atau pengurangan, maka dicatat pada sisi kredit sesuai dengan nama pihak yang mengeluarkan kas. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Perhitungan kembali secara konfirmatif dan komparatif atas saldo kas yang dicatat oleh Pemda, SKPD atau SKPKD dengan saldo kas yang dicatat oleh bank yang menyimpan rekening Pemda, SKPKD atau SKPD. Rekonsiliasi kas atau bank dilakukan karena biasanya terjadi perbedaan catatan saldo kas antara Pemda, SKPKD dan SKPD dengan hak yang menyimpan rekening Pemda, SKPD atau SKPKD tersebut. Perbedaan biasanya terjadi karena perbedaan waktu pencatatan suatu transaksi. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo kas antara yang dicatatan Pemda dengan bank. Yang pertama, Pemda, SKPKD atau SKPD sudah mencatat transaksi suatu penerimaan, namun bank belum mencatatnya. Yang kedua, bank sudah mencatat transaksi suatu penerimaan, namun Pemda, SKPKD atau SKPD belum mencatatnya. Yang nomor 3 adalah SKPKD atau SKPD sudah mencatat suatu pengeluaran kas, namun bank belum mencatatnya. Nomor 4, bank sudah mencatat suatu transaksi yang mengurangi kas di rekening SKPD atau SKPKD, namun SKPD atau SKPKD belum mencatatnya di pembukuan kas. Nomor 5, adanya cek kosong, dan nomor 6, adanya kesalahan pencatatan. Definisi pendapatan. Terdapat 2 istilah pendapatan pada akuntansi Pemda, yaitu yang pertama pendapatan LRA atau basis kas, di mana penerimaan oleh bendahara umum negara, bendahara umum daerah, atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, terkait dengan pendapatan LO atau basis kas, di mana hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Penata usahaan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh Pemda biasanya dipungut dan diterimakan melalui bendahara penerimaan yang ada di SKPD. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa bendahara di SKPD secara umum terbagi menjadi 2, yaitu bendahara penerimaan dan pengeluaran. Tugas bendahara penerimaan pada SKPD yang pertama, menerima uang pendapatan daerah dengan membuatkan surat tanda terima pendapatan daerah dan menyetorkan uang pendapatan daerah kepada BUD dengan membuat surat tanda setoran. Sedangkan tugas bendahara pengeluaran SKPD yaitu menerima uang transfer dari BUD dan menggunakannya untuk keperluan SKPD, yaitu dengan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan atau program kerja SKPD yang bersangkutan. Pengakuan transaksi pendapatan. Yang pertama, pendapatan LRA. Diakui pada saat sejumlah uang diterima pada rekening kas umum daerah atau basis kas. Yang kedua, pendapatan LO. Diakui pada saat hak memperoleh pendapatan tidak terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau basis akrual.
Yang ketiga, pendapatan LO menurut PSAP 12 paragraf 19 diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang keempat, pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Yang kelima, pendapatan LO yang diperoleh atas imbalan suatu pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Yang terakhir, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengukuran pendapatan, baik pendapatan laporan realisasi anggaran maupun pendapatan laporan operasional memiliki standar pengukuran yang serupa, yaitu yang pertama, pendapatan LRA dan pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang kedua, dalam hal besaran pengurang bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu. 3. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui mengacu pada peraturan perundangan. 4. Pengembalian yang sifatnya sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan terkait. Yang kelima, koreksi dan pengembalian yang tidak berulang atas pendapatan LRA atau pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Yang keenam, koreksi dan pengembalian yang tidak berulang atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas. Yang terakhir, koreksi dan pengembalian yang tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih. Pencatatan akuntansi pendapatan. Berikut format jurnal akuntansi pendapatan. Yang pertama, transaksi terjadi timbulnya hak pendapatan, jurnal pada LO, piutang dalam kurung nama pendapatan debit, dan pendapatan LO kredit. Laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Yang kedua, terjadi penerimaan sejumlah uang atas pendapatan tertentu oleh bendahara penerimaan. Pada LO, kas bendahara penerimaan debit, piutang dalam kurung nama pendapatan kredit. Dan laporan realisasi anggaran, estimasi perubahan saldo debit dan pendapatan kredit. Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode tahun berjalan. Pada LO, pendapatan LO debit, kas bendahara penerimaan kredit. Sedangkan dalam LRA, pendapatan LRA debit, estimasi perolehan SAL kredit. Yang keempat, koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya. Pada LO, ekuitas debit, kas bendahara penerimaan kredit. Pada LRA, SAL debit, perubahan SAL kredit. Dan yang terakhir, penyetoran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke bendahara umum daerah. Pada LO, R atau K PPKD debit, kas bendahara penerimaan kredit. Pada LRA, R-K PPKD debit, estimasi perubahan SAL kredit. Contoh kasus. Pada 1 Februari 2015, Pemda ABC mengeluarkan surat ketetapan pajak hotel sebesar 70 juta dan pada tanggal 5 Maret, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku SKPD yang diberi tugas menerima setoran pajak hotel menerima uang senilai 4 juta dari wajib pajak hotel. Pada hari itu juga, Bendahara Penerimaan Uang Pajak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku penerima uang pajak hotel langsung menyetorkan uang tersebut ke BUD dengan sebuah bukti dokumen berupa surat tanda setoran atau STS. Berdasarkan STS tersebut, catatan akuntansi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Jurnal yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang pertama, jurnal saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP hotel oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk laporan operasional,
tanggal 1 Februari 2015 piutang pajak hotel debit sebesar 70 juta dan pendapatan pajak hotel LO kredit sebesar 70 juta. Dan pada LRA tanggal 1 Februari 2015 tidak ada jurnal. Yang kedua, jurnal saat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh bendahara penerimaan setoran pajak hotel dari wajib pajak. Jurnal pada LO 5 Maret 2015, kas bendahara penerimaan debit 4 juta, piutang pajak hotel kredit 4 juta. Pada LRA 5 Maret 2015, estimasi perubahan SAL debit 4 juta, pendapatan pajak hotel LRA 4 juta. Yang ketiga, jurnal saat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak hotel kepada BUD. Untuk laporan operasional, jurnalnya 5 Maret 2015, R atau KPPKD debit 4 juta, kas bendahara penerimaan kredit 4 juta. Untuk laporan realisasi anggaran 5 Maret 2015 tidak ada jurnal karena ini adalah aktivitas transfer atau rekalsifikasi kas dari SKPD kepada BUD, bukan transaksi anggaran. Keterangan R-KPPKD merupakan rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Yang selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat oleh PPKD selaku BUD. Jurnal yang dibuat oleh BUD hanya terkait transaksi penerimaan uang setoran pajak hotel yang disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 5 Maret 2015, kas BUD sebesar 4 juta di sebelah debit, rekening koran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 4 juta di sebelah kredit, sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya pada tanggal 5 Maret 2015, estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 4 juta di sebelah debit dan pendapatan pajak hotel LRA sebesar 4 juta di sebelah kredit. Koreksi kesalahan pencatatan. Yang pertama adalah kesalahan lebih catat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata keliru mencatat penerimaan pajak hotel yang seharusnya sebesar 8 juta tercatat 18 juta atau tercatat lebih besar dari yang seharusnya, lebih catat senilai 10 juta. Lalu bagaimana jurnal koreksi jika yang pertama kesalahan tersebut dilakukan pada 5 Februari 2015 dan koreksi dilakukan pada 1 September 2015. Yang kedua, kesalahan tersebut dilakukan pada 5 Februari tahun 2014 atau tahun lalu dan koreksi dilakukan pada 1 September tahun ini. Penyelesaian yang pertama yaitu jurnal oleh SKPD. Untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015, pendapatan pajak hotel LO sebesar 10 juta di sebelah debit, kas bendahara penerimaan sebesar 10 juta di sebelah kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kas pada tanggal 1 September 2015, pendapatan pajak hotel LRA sebesar 10 juta di sebelah debit dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 10 juta di sebelah kredit. Lalu jurnal oleh BUD untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015 yaitu rekening koran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 10 juta di sebelah kredit dan kas BUD sebesar 10 juta di sebelah kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya pada tanggal 1 September 2015, pendapatan pajak hotel LRA sebesar 10 juta di sebelah debit dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 10 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, penyelesaian kasus kedua yaitu jurnal oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015, ekuitas sebesar 10 juta di sebelah debit dan kas bendahara penerimaan sebesar 10 juta di sebelah kredit.
Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya, pada tanggal 1 September 2015, SAL di sebelah debit 10 juta dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah kredit sebesar 10 juta. Koreksi kesalahan pencatatan yang kedua yaitu kurang catat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata keliru mencatat penerimaan pajak hotel yang seharusnya sebesar 15 juta tercatat 7 juta atau tercatat lebih kecil dari yang seharusnya kurang catat senilai 8 juta. Bagaimana jurnal koreksi jika yang pertama, kesalahan tersebut dilakukan pada 5 Februari 2015 dan koreksi dilakukan pada 1 September 2015. Yang kedua, kesalahan tersebut dilakukan pada 5 Februari tahun 2014 atau tahun lalu dan koreksi dilakukan pada 1 September tahun ini. Maka penyelesaian yang pertama yaitu jurnal oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015, kas bendahara penerimaan sebesar 8 juta di sebelah debit dan pendapatan pajak hotel LO sebesar 8 juta di sebelah kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya pada tanggal 1 September 2015, estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 8 juta di sebelah debit dan pendapatan pajak hotel LRA di sebelah kredit sebesar 8 juta. Yang selanjutnya yaitu jurnal oleh BUD atau PPKD untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015, kas BUD sebesar 8 juta di sebelah debit dan rekening koran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di sebelah kredit sebesar 8 juta. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya pada tanggal 1 September 2015, yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebelah debit sebesar 8 juta dan saldo anggaran lebih sebesar 8 juta di sebelah kredit. Penyelesaian yang kedua yaitu jurnal oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk laporan operasional basis accrual pada tanggal 1 September 2015 yaitu kas bendahara penerimaan sebesar 8 juta di sebelah debit dan ekuitas sebesar 8 juta di sebelah kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kasnya pada tanggal 1 September 2015 yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 8 juta di sebelah debit dan saldo anggaran lebih sebesar 8 juta di sebelah kredit. Pengungkapan pendapatan yang pertama yaitu pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan LRA yang diklasifikasikan menurut jenis atau sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut, sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran pendapatan atau penerimaan dan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu pendapatan LO atau laporan operasional. Pendapatan laporan operasional ini disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, entitas harus mengungkapkan informasi. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Yang selanjutnya, entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut jenis atau sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut, sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.